Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita masuk di bab ketiga, yaitu mengenai konfigurasi DHCP server. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3 yaitu mengevaluasi DHCP server, dan 4.3 yaitu mengkonfigurasi DHCP server. Nah, adapun tujuan pembelajarannya untuk di bab 3 ini, untuk pengetahuannya, peserta didik mampu menjelaskan mengenai DHCP server. Untuk keterampilannya, peserta didik mampu mengkonfigurasi DHCP server. Untuk pembukaan atau di bab 3 ini yang akan kita bahas pertama itu yaitu mengenai apa sih itu DHCP server atau definisi dari DHCP server itu tersendiri. DHCP itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang merupakan sebuah layanan yang secara otomatis memberikan IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server. Selain IP, DHCP juga dapat mendistribusikan parameter lain seperti default gateway, DNS server, dan subnet mask. Sedangkan komputer yang melakukan request disebut dengan DHCP client. Di sini fungsi DHCP server bisa dikatakan dapat memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan request. Nah, jadi misalkan seperti ini. Misalkan ada sebuah jaringan. Contoh saja di warnet misalkan. Kan di warnet itu ada komputer server dan komputer client. Nah, di sini kalau komputer klien ingin terhubung ke komputer server itu kan harus terkonfigurasi IP-nya. Dan juga setiap komputer itu IP-nya itu harus berbeda-beda. Nah, misalkan seperti ini ada 100 komputer klien dengan satu server nih. Bayangkan kalau kita harus mengetik IP-nya itu secara manual dari misalkan 192.168.1.1 sampai 192.168.1.100 misalkan, atau 101. Nah, bayangkan kita harus mengetik satu persatu komputer ini, misalkan klien 1 IP-nya 192.168.1.1, komputer 2 192.168.1.1.2, kayak gitu kan. Terlalu memakan waktu pastinya. Nah, di sini ada yang namanya sistem DHCP. Jadi pemberian IP kepada klien tersebut sudah otomatis diatur oleh si server. Jadi ketika komputer klien dinyalakan, otomatis nanti tuh komputer klien itu meminta IP kepada server, lalu otomatis server juga yang telah menyediakan IP atau diistilahkan itu adalah DHCP full, itu memberikan IP yang tidak terpakai oleh klien lain untuk diberikan kepada komputer klien tersebut, seperti itu. Nah, di sini ada fungsi dari DHCP server. Yang pertama, DHCP digunakan oleh network administrator untuk mengelola jaringan komputer dan pengalamatan IP address secara otomatis. Yang pertama. Yang kedua, DHCP digunakan untuk memberikan layanan penyewaan IP address secara otomatis kepada komputer klien yang tersambung dengan server. Nah, jadi untuk DHCP ini hanya untuk klien yang terhubung ke DHCP server tersebut. Jadi misalkan seperti ini, ada sebuah jaringan, tapi si kliennya itu tidak terhubung ke DHCP server tersebut. Nah, si klien tersebut tidak dapat meminta request IP ke DHCP server tersebut karena tadi kliennya tidak terhubung ke server, seperti itu. Yang ketiga, DHCP mempercepat kinerja komputer klien dalam proses pengiriman atau pengolahan data. Yang keempat, DHCP server dapat memberikan layanan sewa IP address dinamis maupun statis. Nah, jadi untuk DHCP server ini bisa
dilakukan secara dinamis maupun statis. Apa sih itu dinamis? Apa sih itu statis? Nah, kalau statis itu berarti tetap, sedangkan dinamis itu berarti berubah-ubah. Misalkan seperti ini untuk yang dinamis. Misalkan untuk hari ini komputer satu itu atau klien satu itu diberikan IP oleh server itu 192.168.1.1. Komputer 2 192.168.1.2 seperti itu misalkan. Nah, kalau dinamis bisa saja untuk keesokan harinya komputer 2 dulu nih yang dinyalakan. Nah, otomatis komputer 2 yang mendapatkan IP 192.168.1.1 dan komputer 1 misalkan yang kedua dinyalakan mendapatkan IP 192.168.1.1. Jadi selalu berubah-ubah pemberian IP oleh servernya itu. Adapun ada yang satu lagi yaitu yang statis. Yang statis itu berarti tetap. Nah, untuk yang tetap ini di DHCP server tersebut harus dikonfigurasi ke tambahan, yaitu mengenai konfigurasi MAC address, yang dimana nanti itu MAC address setiap komputer klien itu didaftarkan di DHCP pool seperti itu. Jadi MAC address misalkan komputer satu ini IP-nya harus ini. Jadi ketika nanti komputer satu dinyalakan, IP-nya akan diberi yang itu, yang sudah dikonfigurasi di DHCP server seperti itu. Namun pastinya kalau untuk jumlah klien yang banyak, lebih baik gunakan yang dinamis karena kan kita tidak perlu repot memasukkan kembali MAC address tiap klien. Akan tetapi apabila kita menggunakan yang statis pada klien yang banyak, itu pasti akan sangat merepotkan sekali dan cukup memakan waktu. Sama halnya seperti kita mengisi IP secara manual tanpa DHCP server seperti itu. Yang kelima, DHCP mampu melayani penyewaan network dalam jumlah massal. Jadi untuk penyewaan networknya itu dapat dilayani dalam jumlah yang massal, misalkan seperti ini. Misalkan kliennya ada 50, nah 50 terus DHCP pool menyediakan 100 IP misalkan. Nah, ketika semua komputer dinyalakan, otomatis semuanya akan terberi IP oleh DHCP server karena dapat melayani secara massal. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari DHCP server. Untuk kelebihannya, yang pertama memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lainnya. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain. Jadi tidak ada istilahnya itu dua komputer menggunakan IP yang sama gitu. Jadi tidak akan ada bentrok IP. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang kelima, menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP. Yang keenam, mencegah terjadinya IP konflik. Nah, ini tadi yang tadi IP konflik itu ada beberapa komputer misalkan menggunakan satu IP yang sama. Untuk kekurangannya yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Nah, itu kelemahannya itu seperti itu. Karena kan pemberi IP-nya itu adalah server. Apabila ada kendala di server atau server tiba-tiba mati, maka otomatis klien itu tidak akan bisa saling terhubung. Baik itu antara klien dan server maupun klien dengan klien seperti itu. Nah, di sini ada metode konfigurasi DHCP server. Di sini ada 3. Ada yang manual allocation, yang dimana kita kalau manual allocation itu istilahnya seperti yang statis tadi. Jadi kita harus memasukkan MAC address tiap-tiap klien agar mencharter sebuah IP di server seperti itu. Yang kedua ada automatic allocation. Nah, di sini automatic allocation itu adalah metode yang mengalokasikan IP secara otomatis dan acak pada klien dan dinyatakan sah ketika terhubung dengan DHCP server.
Server akan menetapkan penggunaan IP tersebut berdasarkan MAC address-nya secara statis, kecuali jika administrator melakukan konfigurasi. Yang ketiga ada dynamic allocation. Nah, untuk dynamic allocation mungkin ini yang full otomatis. Jadi kita tinggal setting di DHCP server secara dynamic, otomatis nanti klien akan diberikan IP secara acak seperti itu. Nah, di sini lihat ada sebuah jaringan. Di sini ada satu server dengan 3 klien. Lihat di sebelah kirinya ada satu server dan ada 3 buah klien di kanan. Dan jadi cara kerja DHCP server ini seperti ini. Jadi kita konfigurasi dulu di servernya itu, yang server itu akan menyediakan DHCP full atau list IP yang akan diberikan pada klien. Misalkan kita setting dari IP itu bukan 124 ya, maaf, itu 192 maksudnya. 192.168.1.2 sampai dengan 192.168.1.100. Jadi udah disediakan tuh IP dari rentang itu 192.168.1.2 sampai 192.168.1.100 untuk nantinya server berikan kepada klien. Nah, jadi nanti ketika dalam sebuah jaringan, si server itu akan memberikan IP pada klien ketika si klien meminta IP pada server. Seperti itu, misalkan PC1 nih, contoh PC1 dinyalakan, otomatis kan ingin terhubung dengan server. Nah, berarti PC1 nantinya itu akan melakukan request atau meminta kepada server. Apa yang diminta? Yaitu tadi IP address dari server. Misalkan kalau dikonfigurasi DHCP servernya udah setting DNS dan lain-lain, nanti juga DNS-nya otomatis tersetting di PC1. Jadi kita tinggal dynamikan, otomatis PC1 memiliki IP dan lain-lain yang sudah dikonfigurasi di server seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai DHCP server. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.